Kata kepo kini telah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tepatnya saat dilakukan pemutakhiran di akhir tahun 2019. Banyak yang berdebat tentang siapa sih yang pertama kali mengatakan kata kepo ini. Banyak yang berargumen ini adalah bagian dari bahasa Inggris, yakni knowing every particular object. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kepo itu berasal dari bahasa Mandarin, kaipo. Sehingga orang Singapura itu sering tuh mengatakan, don't be so kepo lah. Nah seperti itu. Lalu karena perkembangan media sosial yang semakin marak di Indonesia, kata kepo ini telah resmi menjadi bahasa Indonesia, yang artinya rasa ingin tahu tentang kepentingan atau urusan orang lain. Lalu bagaimanakah Islam mengatur kekepoan seseorang? Apakah ada perbedaan antara kepo yang dianjurkan dan kepo yang dilarang? Berikut penjelasannya. Di dalam Islam terdapat kepo yang diperbolehkan, yakni kepo hasanah atau kepo yang membawa kebaikan atau kepo yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya adalah kepo dalam hal menuntut ilmu atau mencari ilmu. Yakni misalnya ada seorang anak bertanya kepada orang tuanya atau murid yang bertanya kepada gurunya, maka dalam hal ini kekepoan anak harus bisa dijawab dengan jelas dan detail oleh gurunya, supaya untuk menambah pengetahuan, baik itu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan pengetahuan lainnya yang dapat membawa manfaat pada si anak. Nah, kepo seperti ini sangat dianjurkan karena menuntut ilmu memang sangat menjadi prioritas bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, berdasarkan hadis ini, banyaknya orang yang bertanya tentang pengetahuan kepo seperti ini, maka diperbolehkan. Jangan kita menganggap orang yang banyak bertanya tentang pengetahuan itu dianggap, wah kepo kali pun, kayak gitu aja pun ditanya, kayak gitu aja nggak tahu. Nah, yang seperti ini harus kita hindari. Jika orang bertanya tentang pengetahuan, maka jawablah semampu kita, dan jika kita tidak mampu, maka serahkan kepada ahlinya. Nah, kepo yang dianjurkan lainnya adalah kepo dalam hal perhatian kita terhadap umat muslim. Misalnya, apa yang tengah terjadi pada saudara-saudara muslim kita saat ini di Palestina, Gaza, Suriah, Afghanistan, Irak, India, atau negara minoritas muslim lainnya yang kini sedang dijajah maupun juga tidak mendapatkan keadilan dalam hal hak asasi manusia maupun dalam beribadah. Kekepoan kita itu menunjukkan suatu wujud solidaritas dan kepedulian kita terhadap sesama muslim. Maka kepo seperti ini juga sangat dianjurkan. Dan jangan kita tidak peduli atau kita tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di luar sana tentang sesama muslim kita, tentang apa yang sedang menimpa saudara-saudara muslim kita. Nah, itu tadi kepo yang diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan kepo yang tidak diperbolehkan atau kepo yang dilarang, atau yang disebut juga dengan kepo sayyi'ah atau kepo yang mendatangkan keburukan atau mudarat pada kita. Kepo di sini adalah jika kita mengetahui informasi suatu hal ya tentang keurusan orang lain tersebut, dikhawatirkan akan muncul atau menimbulkan suatu perbuatan ghibah, tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan namimah adu domba, sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, kita sangat dianjurkan untuk tidak kepo atau ingin tahu lebih banyak terhadap kepentingan dan urusan orang lain yang tidak berhubungan dengan kita. Dan jika pun ada hubungannya dengan kita, maka hendaklah kita untuk bisa menahan diri dan lebih bersabar. Nah, semoga video ini membawa manfaat dan informasi yang berguna bagi pendengar semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat kepo sayyi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.